Dan akhirnya dibuatin akte. Ya, dengan tiba-tiba. Tapi sepengetahuan ibu? Tidak. Tidak sepengetahuan Tidak. ibu? Dia tahu-tahu kirim di WhatsApp saya. Saya boleh pegang? Kok bisa tanpa sepengetahuan orang tua tiba-tiba mengklaim bahwa Federica itu adalah anaknya atau keturunan dari keraton tersebut? Dan itu asli, dan itu tanda tangan, dan itu stamp dari kerajaan. Oke, tapi kan ini kan tidak menghilangkan fakta bahwa ibu adalah ibu kandungnya. Yes, tentu. Benar Tidak. kan? Benar. Dan balik-balik lagi tergantung anaknya. Dan sekarang Federicanya kemana nih? Ngapain nih? Tidak tahu, Dok. Kalau Federica nonton video ini, apa yang ibu pengen sampaikan dengan Federica? Untuk Federica, saya ingin kamu pulang. Dan saya harap yang bersama Federica, tolonglah, apa kamu nggak kasihan sama saya? Manajernya, manajemennya, asistennya, kalian tuh tahu saya sudah lama. Tolong, bantu saya. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Ada apa nih hari ini rumahku rame-rame, semua pengacara datang ke sini. Ada masalah besar apa, Ibu? Ibu Yulia Pierce, ibunda dari Frederica Alexis Kal. Frederica Alexis Kal, Putri Indonesia tahun 2019. Itu anak kandung? Yes. Yakin? Yes, of course, anak kandung. Saya cuma punya satu-satunya. Satu-satunya anak kandung? Kayak gimana ceritanya anak kandung bisa diklaim orang lain? Aku baru pertama kali dengar dalam sejarah ada anak kandung diklaim oleh orang lain. Dan apa-apa aku udah sedih nih. Gak apa-apa, cerita dari awal. Kayak gimana, Ibu? Gini ya, Dok, aku kan ya mungkin dengan adanya Dokter Richard bisa membantu terbuka anak saya karena sudah cukup 2 tahun, Dok. Apalagi sekarang dengan adanya anak saya dengan diklaim oleh seseorang bernama Ibu Nongki Terjata Permana, itu dari Keraton Sumedang Larang. Itu dimulai tahun 2021 juga. Sampai saat ini hubungan kami tidak pernah ada komunikasi, Dok. Ibu Nongki itu dari Keraton Sumedang Larang mengakui bahwa Federica adalah anak dia. Yes, itu sudah menyebar kemana-mana, Dok. Dan ini berawal dari sebenarnya antara trusting, Dok, kepercayaan. Dia live in the UK. Siapa? Ibu itu. Ibu Nongkinya tinggal di UK. Terus? Berawal ya karena anak saya itu kan di Miss Universe, dia hanya penggemar ya, terus hanya sebagai inilah ingin dengan mensupport itu bukan berarti memberikan macam-macam pada tahun 2019, Dok. Saya kan orangnya terbuka, tapi saya juga melihat ini sisinya dia. Nah, kita komunikasi baik, kegiatan sosial saya banyak. Dia mau bantu, mau ikut nyumbang, oh ya aku jalankan. Ibu Nongkinya nih? Ya, awal-awal ikut kegiatan. Masuklah dari DM, saya belum ketemu muka secara langsung. Tapi saya sudah lihat dia punya keluarga. Kami baik, dia baik. Saya bikin dia baik bener, Dok. Baik bener? Baik. Ngebantuin? Ya, intinya dia bukan ngebantuin ini ya, dia kayak beli produk kosmetik, terus support di dalam anak saya untuk ya istilahnya dengan netizen mengadakan acara secara jauh lah. It's just a small thing, tapi kan itu saya anggap cuman apa ya, etikat dia ya baiklah sama saya lah. Terus dia ingin lambat-lambat laun hubungan kami baik. Dia ingin sekali dengan Federica gitu loh. Nah, Federica itu nggak terlalu dekat, nggak gampang dekat sama orang. Karena mungkin kesalahannya saya terlalu dekat. Tapi dia keluarga baik-baik dari Sumedang Larang ya, keraton, terus dia ingin punya anak. Bisa nggak kesini-sininya ya, Dok? Saya anggap Federica tuh anak dia. Oh ya, nggak apa-apa. Seperti itu loh. Itu antara pertemanan. Dia single, dia belum married. Sudah usia seperti itu. Dan dia menganggap Federica seperti anaknya sendiri. Yes, itu yang dia inginkan. Tapi tidak di dalam kertas ini. Gitu. Terus awalnya dia ingin menjadikan Federica
gelar. Hanya berupa gelar dalam seperti Raden kah atau apalah kerajaan. Karena ini orang kerajaan. Iya, dia ingin memberikan Fred akan menjadi gelar. Oke, saya setuju aja karena kan banyak artis juga gelar-gelar begitu. Kita ngelihatnya kayak hal yang positif ya, Federica dapat gelar dari keraton. Iya, dan aku juga tanya ke anaknya. Jadi ada isu-isu saya memberikan, nggak mungkin lah dok. Saya mengizinkan hanya etika pertemanan. Dia udah baik, saya juga orangnya jaga perasaan. Kan nggak ada salahnya kita saling menganggap anak, nggak apa-apa lah Fred. Seperti itu tuh bukan kayak membuat terahnya bapaknya hilang seperti itu loh dok. Tidak berupa tertulis di akte di sini seperti itu. Dan akhirnya dibuatin akte. Ya, dengan tiba-tiba. Tapi sepengetahuan ibu? Tidak. Tidak sepengetahuan ibu? Tidak. Dia tahu-tahu kirim di WhatsApp saya. Saya boleh pegang? Ya. Kok bisa tanpa sepengetahuan orang tua tiba-tiba mengklaim bahwa Federica itu adalah anaknya atau keturunan dari keraton tersebut? Ya, yang saya pikir akte itu ataupun sertifikat itu berupa gelar, dok. Mana gelarnya Federica? Saya sebenarnya ada feeling saat itu karena ada anak saya sudah beda, terus dia nggak ada mau komunikasi dengan saya secara langsung lagi by phone. Federica juga beda, Ibu Nongkinya juga berbeda lagi. Saya tuh memantau dok, kok jadi kayak setelah udah komunikasi dengan Federica ya dok, sudah dekat, tapi belum secara muka ya awalnya. Nah, tidak mau komunikasi dengan saya, Ibu N itu. Dia maunya ini kirimin makanan dari hotel. Nah itu awal-awalnya makanan dikirimkan. Kok langsung ke anak saya, biasanya pakai nama saya dok kalau ke rumah, apapun itu, tidak pernah ke Federica. Nah akhir-akhir itu pakai nama Federica terus, tahu-tahu anak saya udah makan, tanpa saya lihat dulu. Karena saya selalu harus hati-hati di pemberian makanan orang, karena kan ada orang di Indonesia ya, seperti itu. Nah itu saya melihat kok dikomunikasi sama Fred, cuman sang ibu ini kan saya ingin tahu arahnya kemana ya. Ada feelingnya itu kok beda. Jadi saya tanya, sertifikat itu mana ya? Hanya ingin tahu apa nih yang dia lakukan. Apakah sudah jadi sertifikat itu? Terus, oh ya, nanti dikit lagi jadi. Itu Ibu N lewat telepon. Nah setelah itu dia kirimkan di WhatsApp. Nah saya kan membaca, ini mah bukan gelar. Gitu loh. Loh kok ini ada anak keturunan? Nah itulah saya pertanyakan dia. Oke, jadi saya tunjukkan dulu. Saya boleh tunjukkan boleh, ya Bu silakan. ya. Ini adalah silsilah keturunan NR Federica Alexis Karl. Jadi binti Nongki Teja Permana ya. Jadi seperti diakui dalam silsilah di bagian bawah ini ada Federica Alexis Karl ya. Yang ini adalah Keraton Sumedang Larang, surat keterangan silsilah yang menyatakan bahwa Federica Alexis Karl benar keturunan keluarga Keraton Sumedang Larang. Ya. Tapi kan ini bukan akte lahir dan lain sebagainya ya. Jadi kayak cuma dari mereka mengakui, bukan dokumen negara sah kan harusnya kan? Bukan dokumen negara sah, tapi itu resmi dari kerajaan karena saya meng-cross-check semua. Saya meng-cross-check sebelum ada laporan, dok. Dan itu asli dan itu tanda tangan, dan itu stamp dari kerajaan. Tapi kan ini kan tidak menghilangkan fakta bahwa ibu adalah ibu kandungnya. Yes, tentu. Benar kan? Benar. Dan balik-balik lagi tergantung anaknya. Dan sekarang Federicanya kemana nih? Ngapain nih? Tidak tahu, dok. Saya nggak pernah ketemu. Dia katanya ada di Jakarta. Terakhir saya arji dengan Ibu Nongki. Kita udah ada arji, dok. Ya kan? Dengan Ibu Nongki. Dan tidak pernah mau membawa anak saya. Dan dia ada di Jakarta. Saya dengar pun dia ada di apartemen, salah satu di apartemen di Jakarta. Dulu sebelumnya ada di Bali. Jadi lebaran, apapun ulang tahun saya. Tidak pernah. Tidak pernah komunikasi. Saya selalu mengucapkan ulang tahun dia. Ingat. Tapi jadi bumerang ke saya, dok. Bumerang ke saya disalahkan oleh Bu Nongki atas perbuatan saya. Dia diserang oleh netizen. Saya kan sebagai ibu kadang menulis kata-kata di
story foto-foto saya dengan anak saya, kenangan. Tapi jadi bumerang karena anak saya kan diserang. Nggak inget ibunya, itu kan netizen begitu. Anak nggak lupa diri. Tapi Ibu N ini secara langsung WhatsApp ke saya, menghujat saya ibu yang menghancurkan karir. Terus gara-gara kamu, anak Frederica diserang. Seperti itu, Dok. Jadi saya justru dijolimin oleh Ibu N ini, saya ibu yang tidak, ibu toksis, banyak semua. Jadi Ibu N ini banyak, ada akun-akun yang juga yang nggak bodong ya, yang selalu menyerang saya tidak peduli. Yang penting tujuan saya, kemungkinan anak saya berubah melihat postingan masih kecil. Saya nggak pernah mengatakan kata-kata yang kasar terhadap anak saya, cuman jadi efeknya tidak Ibu baik. pengen ketemu dengan anak Ibu, dengan Frederica. Iya. Saya pengen tanya dulu deh, ini mulai dari kapan sih? Tahun 2021. 2021. Itu kenapa? Emang kayak gimana ceritanya sampai nggak ketemu lagi itu? Awalnya bagaimana hubungan Ibu dengan Frederica? Kami awalnya baik, Dok. Baik ya, kalau dibilang nanti itu mungkin panjang sekali, Dok. Kalau kisah saya sama anak saya dimulain, saya pun tidak tahu, kayak ini kayak udah terplanning. Saya nggak tahu sampai bisa diserang 2 masalah dari mantan saya, dari Ibu Nongki, kayak udah terplanning semua, Dok. Saya seperti itu, saya diserang, saya ditinggal anak saya, kayak sudah sebelum ada kejadian tahun 2021 lah, saya udah nggak kumpul sama anak saya. Kita cerita pelan-pelan Ibu ya. Dulu hubungan Ibu dengan Frederica kayak gimana sih? Baik, Dok. Anak saya tidak pernah lepas dari genggaman saya. Saya selalu kemana-mana, anak saya pintar. Sekolah tinggi, pintar sekali. Ibu selalu dampingin? Selalu. Seperti manajer? Yes. Atau seperti roadman gitu? Wah, saya mungkin melebihin dari manajer karena saya di garda depan. Selalu nemenin ya artinya? Akrab, dekat, komunikasi terus-menerus? Dekat, saya sudah, karena di media pun, TV pun, CCTV pun melihat saat anak saya tahun 2019 sampai perang ke Miss Universe, saya selalu ada di sisinya. Dampingin secara semua keseluruhan. Sampai saya jadi garda depan, dihujat, di banyak masalah, saya selalu di depan. Ibu selalu nemenin? Di depan. Terus tiba-tiba awal mula dari keretakan hubungan ini gara-gara apa, Bu? Ada debat, berkelahi? Yes. Hanya ya kita ya orang tua sama anak kecil-kecil aja, Dok. Entah kenapa ya, mungkin saya juga tidak memahamin juga, Dok, gitu loh. Apa karena saya terlalu ketat dengan peraturan dan prosedur seperti itu, saya tidak terlalu memahamin kenapa terlalu ini dia hubungan gara-gara perceraian saya sebenarnya. Gara-gara perceraian Ibu? Gimana itu, Bu, perceraian Ibu? Itu ayah kandungnya Frederica? Bukan. Itulah awal dari perceraian itu membuat jadi bumerang saya. Karena saya menahan sekian tahun untuk tidak bertahan untuk ini karena anak saya dekatlah dengan mantan suami? Ya, hubungannya. Frederica tidak setuju Ibu bercerai? Ya, itulah alasannya. Tapi kan ini kan hidup saya ya, dia kan udah gadis, saya sering ingin curhat, tapi dia tidak pernah mau dengerin saya. Sebelum saya mengajukan cerai, saya ingin share kehidupan saya yang sebenarnya itu seperti apa di rumah itu gitu loh, Dok. Saya seperti tidak dianggap. Saya melihat pemandangan yang kurang baik di depan mata. Jadi saya lebih baik saya cerai karena saya lihat anak saya udah beres semua. Sudah selesai, sudah menjadi Miss Universe, sekolahnya sudah beres gitu loh. Aku harus mikirkan diri saya. Kalau saya memikirkan dia terus, saya kapan gitu loh, Dok, kebahagiaan saya. Nah, itulah anak saya, saat saya bercerai kan otomatis suami saya harus keluar dari rumah. Nah, itulah tingkah. Mereka sudah, anak saya udah mulai tidak dekat, ya ada keributan, disitulah. Nah, terjadilah penyerangan saat itu. Siapa yang serang Ibu? Mantan saya. Yang sudah kasus itu 2 tahun dan baru kelar setelah yang dipegang sama pengacara sebelumnya. Tapi karena sudah bertahun-tahun juga nggak ada kabarnya, ya lebih baik saya cabut dan saya ganti.
dengan pihak lawyer lain. Oke, pelan-pelan Ibu. Ibu jadi diserang oleh mantan suami Ibu, dipukul? Dipiting, Dok. Bukan dipukul lagi. Dipiting itu apa? Dicekek kayak gini? Iya. Dicekek saya seperti ini? Iya. Oke. Sampai saya terjatuh, sampai ditarik begitu. Pada waktu itu ada Federica? Datang. Melihat? Apa yang dilakukan dia? Ya, jadi saya mengingat dong, Dok. Itu kan apa ya, nggak ada yang dengerin saya teriak. Itu rumah besar sekali. Dan supir saya kan, saya untungnya ada supir saksi mata. CCTV saya nggak tahu, semua dimatikan oleh mantan. Karena dia semua yang program. Jadi ya ada keributan, penyerangan, tarik-menarik. Oke. Hanya mau merebut anjing awalnya. Itu aja, Dok. Siapa yang mau merebut anjing? Anak saya mau ambil anjing itu. Uh-uh. Saya sih sebenarnya apapun akan kuberikan ke anak. Semua itu cuman caranya aja. Saya menunggu dia, saya pikir cium tangan, seperti itulah ya, Dok. Tapi malah kok jadi saya seperti orang lain, bukan orang lagi. Mungkinlah saya seperti setan gitu loh, Dok. Oke. Nah, saya kan jadi saya nggak terima gitu loh. Jangan ambil anjing ini karena bukan masalah, bukan dia ini saya nggak beri. Cara kamu, kenapa kok begini? Saya kok kayak nggak ada artinya. Oke. Saya berdua, mereka itu saya udah tunggu-tunggu. Saya mengharap anak saya. Datang ke rumah malah ada penyerangan. Itu loh. Yang menyerang hanya mantan suami atau Federica Ya, juga? berdua. Berdua Federica juga? Federica apa yang dilakukan Federica? Saya tarik menarik itu. Teriak. Ya, saya teriak kencang karena saya sampai minta tolong. Saya pikir dengan adanya saya screaming minta tolong supaya dia stop. Oke. Tapi tidak ada rasa stop itu, terus membabi buta. Saya teriak ke supir saya kaget. Bangun, nah saya hanya minta ambil anjing saya. Saya nggak rela diambil begitu. Ya tetap dia kejar saya. Saya bawa ke mobil, masukin mobil. Anjing ini, karena saya nggak mau dia ambil. Saya lari ke bagasi, karena ngetah masuk dari mana, ya mantan saya mungkin tangan saya tidak melepas anjing itu. Mantan saya supaya mungkin niatnya dia mau melepas, supaya anak-anak mungkin supaya saya lemas atau apa, saya nggak tahu. Memang saya udah pasrah saat itu, Dok. Anjing itu saya punya ada milamut. Saya pegang kencang-kencang supaya tidak terlepas. Nah itu saya tahu, saya tarik-tarikan sama Federica. Oh oke. Satu tarik-tarikan anjing, Ya, satunya lagi piting. Ya, sampai jatuh. Saya sampai nggak sadar diri dan saya nggak tahu apapun. Oke. Ya, supir saya yang lihat, yang nggak bisa bantu, sebenarnya dia shock. Karena kan dia tahu semua ini siapa. Oke. Ibu pingsan? Ya, pingsan. Itu supir saya yang lihat, ngegeletak. Yang bangunin, yang nolong supir saya, mereka kabur. Federica dan mantan ibu kabur berdua? Iya. Dan ibu laporin ke polisi? Ya, setelah saya disadarkan oleh supir. Oke. Ya, saya sudah nggak tahu arahnya ya, saya panik, saya kayak nggak sadari diri. Pas sadar ya saya teriak kencang, kayak orang gila. Ya karena dalam situasi yang kejadian itu membuat saya sok berat. Karena rasanya itu saya di leher saya kayak udah Dok, saya udah kayak leher saya itu udah kayak bener-bener gepeng itu. Saya baru kayak sakatul maut seperti itu, Dok. Itu saya sudah pasrah, ya ampun, saya kalau mati ya udah. Itu yang saya inginkan. Cuman entah kenapa ya disadarkan. Nah itu saya nangis. Saya nggak rela, saya nggak redo. Karena saya merasa harusnya jangan seperti itu. Satu mantan saya hidupkan dia, Dok. Dia bukan kepala keluarga yang baik. Saya yang menanggung semua kehidupannya dia. Saya tutupin lah semua masuk saya. Kenapa saya harus diginikan kalau gitu loh. Jangan kayak terplanning, semua CCTV, semua dimatikan. Dia kabur ke Bali. Dan itu ternyata Nongki lah. Kenapa? Yang koordinasi. Apa itu mobilnya, Dok. Apa hubungannya dengan Ibu Nongki? Ya mereka kenal semua. Tapi ini bukan perselingkuhan kan? Enggak, Nongki itu seperti ini, Dok. Ini orangnya. Ini Ibu Nongki.
Oke. Ini anak saya. Uh-uh. Dan dia sebar, dia posting di Instagram seakan milik dia. Oh. Ini anak saya dulu kecil ya. Dia serasa ini milik dia. Itu dia posting di story-nya di WhatsApp. Oke. Ibu, jadi setelah kejadian itu Ibu laporkan ke polisi? Iya. Siapa yang Ibu laporkan ke polisi? Hanya mantan saya. Hanya mantan. Dan tentu saksi anak saya. Oke. Karena kan ada dia. Lalu kasusnya bagaimana? Kasusnya tidak sempat berjalan karena dia sudah jadi terlapor, tetap bebas. Ya saat itu kan saya goyang semua ya, dan dipegang sama pengacara sebelumnya, it's not going good. Arahnya kemana? Ini udah cukup 2 tahun. Saya sampai nyari anak saya, ya udah saya akan cabut. Tapi saya nggak mau jadi bumerang juga di situ. Kalau saya cabut, nanti saya jadi bagaimana? Ya, saya mau baik-baik dengan anak saya. Saya akan cabut semua itu. Nah, tidak bisa kontak anak saya. Ke manajernya, ke Instagram, tidak Sejak mau. saat itu tidak bisa dikontak Tidak bisa. Federica? Memang dari awal juga tidak bisa. Oke, laporan tidak bisa naik. Tidak. Belum naik sampai sekarang. Belum naik. Belum. Dan sejak saat itu, Ibu tidak bisa menghubungi Federica? Ya. Baik ke manajernya, chat ke pribadi, diblok? Saya udah nggak punya nomor. Ibu nggak punya nomornya? Udah diblok semua. Sudah ganti saya dengar. Ganti nomornya? Ya, DM? DM-nya nggak pernah dibaca. Sekarang aja manajernya aja pun nggak pernah mau. Manajernya, timnya Federica itu tahu siapa saya dari awal. Dia tahu permasalahan ini. Seharusnya dibujuklah anak saya. Ya, sampai untuk jadi saksi pun anak saya katanya polisi mempersulit saat itu. Saat itu mempersulit waktu saya dipegang sama pengacara yang pertama ya. Nah, jadi karena saya kayak merasa lelah, terus yang pengacara pertama itu tidak ada hasil, ya saya memutuskan cabut. Oke. Karena saya ingin ini sampai kapan? Mau 3 tahun? Begitu loh dok. Kan kita capek. Preskon apa? Gitu loh. Arahnya apa ini? Nggak ada pernah datang satu kali pun Federica ke Ibu? Tidak dok. Tidak pernah. Tapi, kenapa ya Bu ya? Ada apa? Apa dia kecewa dengan Ibu atau karena rebutan anjing ya? Kan lucu ya Bu ya? Itu ya dok. Nah itu dia, saya sudah cabut pun dia tidak datang. Saya sudah cabut Ibu perkara sudah cabut laporannya? Sudah. Saya untuk kasus yang penganiayaan karena saya mandang anak saya berhasil dengan pihak terbaru saya. Pengacara saya itu berhasil, si terlapor mengakui kesalahan. Di situ cuman saya mencabut, saya oke, karena kalau saya tidak cabut mantan saya hanya memikirkan anak saya pasti akan terlibat. Itu yang saya pikirkan satu. Walaupun saya terluka kayak apa, saya masih melihat anak saya. Baik, mungkin dia kesal, saya berkata di media anak durhaka, itulah yang saya cabut kembali dan saya mau perkataan saya karena saya mungkin itu hilap karena kecewaan kan seorang ibu ya dok. Jadi makanya saya berkorban, saya cabut itu atas dasar mantan mengakui kesalahan dan anak saya tidak datang. Terlibat. Dan anak saya tidak datang, kalau saya teruskan anak saya kena. Oke. Pastinya. Dan Ibu cabut semua? Semua ya? saya cabut, saya mikirkan anak saya. Ibu ada usaha cari Federica ada di mana? Dok, saya udah sampai ini saya kesempatan saya, dokter mau nerima saya. Saya sampai pengen kemana-mana dok. Saya lihat anak saya sama Raffi, saya pengen kontak Raffi. Anak saya sama Luna Maya, saya mau kontak dia, saya DM dia. Ada yang mau respon. Hanya ingin, ini maunya apa? Kalau kamu tidak cinta saya, ya sudah, ke anak saya. Di mana salah saya gitu dok? Cuman anak saya kemarin saya lihat pandangan kosong dok. Jadi memang banyak pemasukan, namanya ibu kan feeling ya. Sering bu anak ibu diiniin di DM ya, sepertinya ada gangguan. Ada yang jahat lah untuk merubah anak saya. Seperti itulah, ini kata Indonesia ya. Ada untuk anak saya jadi lupa, ke ibunya benci. Memang dok,
ngelihat saya tuh benci saat itu juga. Waktu saat datang pun saya kayak ngelihat saya seperti diguna-guna. Iya, itu banyak yang ingin saya, Dok. Okay. Cuma saya diamkan. Ya, saya hanya berdoa, tapi orang tua kan feeling, Dok. Feeling ada sesuatu. Setelah ada rekan saya kasih unjuk ini foto Frederica, saya kan lihat matanya, Dok. Itu seperti kosong, bukan dirinya. Okay. Dan kayak matanya mata jahat. Anak saya itu tidak seperti itu. Bu, saya pengen tanya, Bu. Bagaimanapun juga kan dengan Ibu mengekspos ini, Ibu silakan Bu ya, maaf Bu ya. Kalau Ibu mengekspos ini kan bagaimanapun juga kan, Frederica kan adalah Putri Indonesia tahun 2019 Bu ya. Miss Universe juga, Beauty, Brain, and Behavior. Artinya status baik itu amat sangat penting sih untuk kehidupan dia. Benar. Ibu ada kepikir nggak apa yang Ibu lakukan ini sedikit atau banyak akan mempengaruhi nama dia? Iya, Dok. Dari dulu pun saya bilang ini pasti berisiko. Tetapi di sini kan mungkin ya harus dilihat juga posisinya gitu loh, Dok ya. Saya hanya ingin mungkin anak saya habis balik, saya nggak ada jalan lain. Saya ingin ketemu dengan anak saya. Dan kalau memang saya salah, saya minta maaf. Kalau Ibu salah, Ibu minta maaf. Iya. Kalau saya memang anak saya tidak suka sama saya ataupun kesalahan saya di mana, itu kan kita bisa dudukan. Cuman masalahnya anak saya ini seperti dalam belenggu, Dok. Okay. Dalam ikatan yang nggak erat, saya kasihan. Kalau Ibu bisa pas ketemu dengan Frederica, Ibu apa yang Ibu inginkan dari dia? Apa yang Ibu pengen sampaikan dengan dia? Ya saya akan peluk. Pastinya karena ya saya akan, bila itu saya punya salah, bila ada yang kamu tidak inginkan, katakan. Dan kita ingin berbaik kembali seperti dulu. Karena saya tahu, Dok, anak saya tidak seperti itu. Tidak pernah lepas dari saya. Ya, senakal-nakalnya anak. Tidak mungkin sampai seperti itu. Saya tahu benar. Ini banyak pengaruh-pengaruh. Kenapa lingkungannya dia tidak kasihan sama saya. Ya, apalagi orang yang pernah tahu. Itu yang mau saya. Apa mereka tidak memahami seorang ibu? Saya dihujat pun saya diam, Dok. Saya bela anak saya terus. Ya, itu yang saya berharap dengan adanya Dr. Richard. Tim-timnya ya terbuka. Akan mudah-mudahan bisa nanti Frederica datang. nonton video ini nanti, Bu. Cuma ada yang pengen saya sampaikan. Setelah Ibu ditinggal oleh Frederica 2 tahun lamanya, Frederica tidak bersama dengan Ibu. Apa pandangan Ibu dengan Frederica? Ibu pasti sayang dengan Frederica? Tentulah, Dok. Kalau saya nggak sayang, saya nggak mungkin itu cabut perkara. Saya sayang sama dia. Dengan datang ke dokter ini, tujuannya untuk Frederica. Agar Frederica balik, mungkin orang-orang itu jerah. Itu, Dok. Mereka tuh jerah. Ini Frederica udah lepas kontrol, Dok. Oke. Lepas kontrol, dia nggak nyadar. Oke. Artinya Ibu sangat sayang sekali dengan Saya Frederica. sayang karena saya sampai mimpi-mimpi, Dok. Ibu sampai mimpi-mimpi. Saya sering, dia datang, dia minta peluk, dia cium saya. Seperti ada belenggu. Sebenarnya tuh ada belenggu di dalam dirinya. Kayak dia tuh dalam ikatan yang nggak ini. Orang tua tuh berasa, Dok. Itu sekarang saya, ya sudah, karir kamu masih bisa kita sekolah di luar. Bukan tujuannya bukan ini gitu loh, Dok. Dia bisa lebih bagus sebenarnya, Dok. Karirnya dia bisa lebih bagus. Sekarang kan saya lihat dia sedikit merosot. Ya saya lihat dia pandangannya kosong. Itu yang saya sangat kasihan, ingin saya cabut dia. Mungkin jalan satu-satunya dia saya harus cabut, saya harus paksa seperti gitu loh, Dok. Kalau saya tahu saya paksa itu, Dok. Oke. Saya temuin itu. Oke. Ibu, mungkin bagaimanapun juga kan Ibu pasti ada rasa kesal, kecewa, marah dengan Frederica juga ya. Bagaimanapun juga 2 tahun dia menghilang, nggak hubungin Ibu lagi. Tapi kalau suatu hari dia datang ke Ibu, akankah Ibu memaafkan dia juga? Saya maafkan selalu, Dok. Atau Ibu akan marahin dia? Enggak.
Karena dia nonton bisa jadi aku takut nih mau datang. Justru dia mungkin marah sama saya. Oh, dia yang marah. Karena di dalam dirinya dia kan sudah inian lain dong. Tapi ibu tidak marah? Tidak. Ibu akan menerima dengan saya menerima dia apa adanya. Saya akan angkat dia kembali dong. Saya selalu berdoa, saya sholat tahajud untuk dirinya. Saya pakai jalur langit dong. Untuk saya minta sampai pengaruh-pengaruh buruk darinya dia hilang. Saya angkat dia kembali dok. Kalaupun dia jatuh saya rangkul. Saya tidak pernah mau mengambil apapun benefit. Tidak ada seorang ibu. Karena anggapannya begitu dok. Saya tidak pernah mengambil tag benefit untuk anak saya. Tidak. Apapun anak saya tidak punya uang, jelek, ambruk, sakit, itu saya angkat. Saya menerima. Ya, yang karirnya sudah nggak bagus, saya akan tarik dia. Saya akan angkat kembali anak saya, dok. Itu adalah hanya pengaruh lingkungan yang saya percaya, bukan diri dia. Federica ini ibu yang besar kan? Iya, dok. Kami dari Australia, saya tahu anak saya, kita tinggal di Australia lama. Sekolah. Ibu yang besarkan dari kecil berarti? Ya, saya papanya Fred tidak pernah memberikan pembantu karena harus dari tangan saya. Saya tidak pernah dari dia lahir sampai saya besar pun saya selalu dari tangan saya. Walaupun kami bisa babysitter, tidak pernah. Saya tidak Artinya pernah dia meninggal. Besar dalam pelukan ibu. Iya, dia tidak bisa lepas. Saat dia sekolah di British School, dok, ini jujur ya, anak saya tidak pernah pergi ke luar kota. Karena saya tahu dia punya penyakit apa. Saya khawatir dengan sikap, dia pergi keluar kota tanpa saya. Itu dalam studi ya. Itu pertama karena suami saya, mantan saya saat itu harus membiarkan. Karena anak kamu sudah gede. Itu saya pertama kali melepas saat anak saya udah umur, sudah gadis lah. Itu baru pertama kali lepas tanpa saya, dok. Biasanya saya ngikut Sedekat terus. itu ibu. Berarti harusnya, saya juga percaya sih, Federica juga orang yang pintar. Kalau enggak kan nggak mungkin bisa menang Putri Indonesia 2019. Pintar dok, dia rajin belajar. Dan saya juga lihat Federica juga ikut Miss Universe. Artinya beliau juga sosok yang dewasa dan juga baik ya. Iya, profesional sekali dalam beliau sangat menghargai kasih seorang ibu. Karena menurutku itu adalah hal yang amat sangat dasar menurutku. Benar. Dari poin anak saya selalu everything open dok sama saya. Itulah dok pengaruh sekuat-kuatnya saya mendidik anak. Tapi kalau sudah di luar dari lingkungan saya itu pengaruh lebih berat. Itu saya ketat sekali memang karena papanya Inggris. Ketat dan itu kita enjoy. Anak saya pun enjoy. Dia study terus dok. Kenapa ya? Ya karena diguna-guna. Pergaulan. Saya mungkin salah suami. Oke, jadi mungkin dia bisa mengambil hati. Kalau saya kan orangnya apa adanya, tidak suka yang belaga-belaga ataupun mencoba mengambil hati. Terus di lingkungan, dari semenjak Putri Indonesia itu berubah drastis. Itu dok. Apa perubahannya ibu? Ya mungkin lingkungan. Itu dia yang saya juga bingung. Dia mulai tidak ingin saya terlalu terlibat, tapi tetap saya secara walaupun saya dia marah, tim-timnya bagaimana menjauhin ke saya tetap dukung dia sebenarnya. Karena tetap aja dalam kesusahan datang lagi ke saya. Walaupun saya ada go where you don't involving, saya tetap akan jadi garda depan. Tapi menurut saya juga tidak bijak ya. Saya nggak tahu kan, saya belum pernah wawancara dan berbicara ngobrol empat mata dengan Federica juga ya. Tapi menurut saya juga tidak bijaksana ketika anggaplah Federicanya cerita bahwa dia ada kekesalan atau ada kesalahan dari ibu ya. Tapi saya pikir apapun kesalahan seorang anak, tetap bagi seorang ibu dia adalah anak ya. Yang tetap akan dimaafkan, tetap anak kita dan kita akan peluk ya. Benar. Apapun kesalahan dari seorang ibu, itu adalah ibu kita yang bagaimanapun juga yang harus kita akui. Ya salah atau benar kan semua manusia pasti punya porsinya masing-masing ya. Maka harusnya tetap akan datang ke ibu, tetap harus hormat, ya tetap harus sayang dengan ibu. Meskipun mungkin ada sedikit 1-2 permasalahan yang mungkin
belum diselesaikan. Benar. Saya pikir harusnya Federica tahu. Mungkin ada sesuatu mungkin di balik ini semua yang mungkin ibu masih belum ketahui mungkin. Atau Federica diculik gitu, Bu. Ya itu dia, diculik hatinya. Oh, diculik Jiwanya. hatinya. Bukan disekap orang ya, Bu. Mungkin saya juga Tapi nggak Federica tahu masih bekerja sekarang? Masih aktif bekerja kah? Aku tidak tahu, Dok. Aku cuman intip-intip dari IG, Uh-uh. ya, dari kawan-kawannya. Kalau dari media sosial dan dari TV? Saya lihat kurang ya, gitu. Nggak seperti dulu. Ya, terus sampai ada pihak teman saya pun untuk mencoba untuk tawarkan endorse. Padahal saya berpikir saya selalu support ya, kasihin ke Fred. Cuman mungkin manajemennya melihat dari maminya lah atau apa, tidak mau. Oh ya? Tidak direspon, dia ngadu ke saya. Oke. Seperti itu. Oke, karena kan ketika kita menyandang Putri Indonesia ataupun Miss Indonesia kan artinya publik berharap banyak pasti ya Iya. akan attitude, behavior dan lain sebagainya. Ya, intinya, Dok, saya percaya ada gangguan-gangguan yang mempengaruhi dirinya. Anak saya, jujur, dia anak baik. Saya rasa dia sayang sama maminya. Cuman itulah ada gangguan lah, pengaruh-pengaruh yang buruk pada dirinya. Dan saya sempat aneh ya, kok kenapa seperti ini gitu loh. Kok dia kayak tidak sudah begitu viral, tapi dia seperti masa bodoh dan masih berkomunikasi sama ibu ini. Oke. Kalau Masih komunikasi dengan ibu ini di masalahnya ada di mana, Bu? Saya tidak tahu, tapi karena dari Ibu N ini yang pernah kita ini kan ya, ada komunikasi terus. Iya, oke. Karena dia menyampaikan lewat WhatsApp ke saya. Iya, saya pikir ketika dia berkomunikasi dengan Ibu N Nondi ini, saya pikir nggak ada masalah juga sih tentang itu. Bagaimanapun juga kan seorang anak itu menganggap ibunya itu bukan dari secari kertas, Ibu. Benar. Ibu adalah ibu kandungnya, ibu adalah ibu yang membesarkannya. Saya pikir saya nggak butuh kertas sih untuk menghormati ibu saya. Saya nggak butuh kertas untuk sayang dengan mama saya. Iya. Saya nggak butuh kertas, walaupun siapapun di muka bumi ini yang bilang Richard itu anak saya nggak butuh kertas untuk mencintai ibu saya. Siapapun itu ya sah-sah saja, boleh-boleh saja, mau turunin kertas, mau turunin apa, kayak mau nurunin ini kayak itu kayak, saya pikir it's okay dan bukan salah ibu itu juga, tapi balik lagi ke anaknya, balik lagi ke Federica-nya. Iya, memang balik lagi ke Federica ya, Dok. Cuman gini ya, Dok, saya tahu anak saya itu kurang dekat orang mau dengan Ibu N pada saat itu. Karena saat dia datang ke UK, datang ke Indonesia pun anak saya tidak mau nemuin. Oke. Jujur itu. Cuman kita orang Indonesia kan jangan ada tamu, kita nggak enak, say hello, ikut makan. Nah, itulah yang saya bikin confused. Yang saya lihat memang anak saya tidak begitu ini. Kok tiba-tiba anak saya itu bisa nempel, sampai bisa tidak ada feeling, dan Ibu N tidak pernah mau ataupun temannya itu tarik bawa ke saya. Kalau mereka baik sama saya ya, Dok, manajemen kenal saya secara baik, minta saya baik-baik pertama untuk dijadikan anak asuhnya ke Putri Indonesia. Datangkan ke saya baik-baik. Kerugian saya juga banyak, Dok. Aturan anak saya ke Lancaster, kuliah ke S2 lagi. Karena dia baik, saya percayakan. Saya berkorban, saya keluarkan uang banyak untuk itu. Tidak gratisan, saya bayar, Dok, banyak untuk mencapai kesuksesan ini. Dan saya tidak dibayar sama sekali, ya. Cuman saya rela untuk kesuksesan anak saya. Ibu, saya pengen tanya, yang menghidupin, mohon maaf ya, saya tanya Ibu ya. Tadi kan Ibu bilang Ibu menghidupin mantan Ibu ya. Tulang punggung dari keluarga ini siapa ya, Bu ya? Ibu? Ya. Ibu? Ya. Ibu bisnisnya apa, Ibu? Saya main di minyak. Oke. Saya kenal banyak para pejabat ya, terus banyak dengan relasi-relasi di minyak, di finance, batu bara. Jadi saya bekerja apa aja sampai malam.
Seperti itu. Jadi sebelum ketemu mantanku juga, kami udah sama anak saya bekerja keras. So it's not about money ya, Bu No. ya? Bukan karena Ibu pengen memanfaatkan Federica. Tidak. Tidak, Dok. Itu yang salah. Sampai dia kerja pun saya tidak tahu, Dok. Uang hasilnya. Dan Ibu juga tidak membutuhkan itu karena Ibu jauh Tidak. lebih dari kata cukup. Saya makan pun cukup, yang penting anak saya, Dok. Tujuan saya bekerja dan dulu sama anak saya kerja siang malam, ikut casting, saya ajarkan bahasa Indonesia agar anak saya sukses. Bahkan Ibu yang biayain itu semua. Ya karena anak saya kan nggak sekolah. Siapa yang mau ngasih makan, Dok? Oke. Ya, saya keluar dari papanya Fred demi anak. Ya, saya berjuang. Jadi saya koneksi cari uang, ya, untuk mencapai kesukses. Terus kita berhasil seperti ini. Dan Ibu kehilangan Federica. Ya. Ibu sudah pernah hubungin orang-orang terdekat Federica, Sudah, teman. Saya seperti orang gila. Saya 2 tahun di rumah sendirian, saya sakit sendirian. Ibu sudah hubungin teman-teman. Sudah, Bagaimana tanggapan mereka? nggak ada yang bantu. Tidak ada yang bantu. Saya sendiri, Dok. Tidak ada yang mengkomunikasikan dengan Ibu. No. Saya menderita sendiri. Saya sempat banyak serang-serangan. Saya seperti udah orang linglung. Jadi di rumah juga ketakutan. Karena ada trauma, ada orang datang, saya takut. Ada orang mobil parkir, saya kadang gila, naik ke atas, naik turun. Oke. Saya sakit, terus saya Kepikir ya, Bu ya. kepikir. Karena anak satu-satunya, Iya. paling disayang buah hati. Iya, itu loh, Dok. Saya stres dan mungkin untungnya saya nggak gila. Karena gini ya, tujuan saya itulah kenapa saya berharap sama manusia. Mungkin saya nggak harus berharap sama manusia. Saya full trust mereka, Dok. Itu yang saya drop. Nggak ada kepikiran saya akan dibuang. Saya seperti dibuang ini, Dok. Saya yakin, saya percaya tidak ada anak yang membuang ibunya. Karena benar-benar saya dilempar, dia tidak mau peduli apakah saya sakit. Dia asik-asikan di media, sedangkan saya sedang menderita. Kalau saya lihat-lihat itu ya, tertekanlah hati saya, Dok, karena anak saya happy, saya menderita batin. Dok, apapun makanan enak, kalau saya ada batin nggak bisa makan, Dok. Itu yang saya rasakan. Saya nggak bisa makan, saya stres, saya drop, badan saya habis saat itu. Saya nggak pernah keluar, saya matiin lampu semua. Itu, Dok, saya sakit, drop so much. Karena saya kok begini, saya jadinya seperti itu. Kerja keras saya, cita-cita saya. Saya pikir anak saya akan rawat saya, Dok, seperti itu. Itu yang saya nggak punya siapa-siapa, Dok, only me. Saya jadi pikir anak saya akan sukses, saya harus utamakan. Orang tidak melihat harta, anak kamu lulusan apa, itu kan, Dok. Anak saya sekolah udah bagus, itu yang cita-cita. Tiba-tiba, blank. Gimana rasanya saya sampai linglung sendiri, Dok. Saya berhadapan, saya coba bekerja lagi, berhadapan sama orang, belum bisa konsen, Dok. Seperti itu. Ibu, kalau Federica nonton video ini, apa yang Ibu pengen sampaikan dengan Federica? Untuk Federica, anak saya ingin kamu pulang. Kita mulaikan kembali. Apapun itu, kesalahan kamu ataupun bila Mami salah, Mami minta maaf. Tidak ada Mami untuk memperhatiin kamu. Mami sayang sama kamu, justru Mami khawatir. Dengan keadaan kamu, kamu happy tapi hati kamu tidak happy di dalam. Balik, temuin Mami. Apa maunya kamu? Yang penting kamu
bicara sama Mami, kita arahnya kemana, we start beginning. Mami maafin semua, lupakan semua, dan Mami minta maaf bila ada kata-kata yang menyinggung kamu. Itu baliklah Federica, karena dengan cara kamu itu mereka hanya di samping kamu, belum tentu bila kamu kenapa-napa, tidak ada di kamu. Tapi Mami, apapun kamu sakit, kamu tidak punya, saya selalu sama kamu. Sampai saat ini pun Mami doain kamu terus. Dan saya harap yang bersama Federica, tolonglah, apa kamu gak kasihan sama saya? Manajernya, manajemennya, asistennya, kalian tuh tahu saya sudah lama. Tolong bantu saya. Jangan memperenggangkan anak saya. Udah cukup, kasihan Fred. Satukanlah saya. Saya berharap dengan adanya acara ini kamu baik. Kalian terbuka, mata hati kamu juga ibu. Tolong balikan anak saya. Dan untuk Ibu N, jika kamu memang niat baik sama anak saya, ingin mengakui anak saya, tolong ketemukan saya, tarik anak saya. Jangan hanya menjauhkan kami. Jika kalian tidak punya niat yang jahat, tolong satukanlah saya. Itu aja, Dok. Ibu, terakhir, kalau Federica juga masih berkeras hati, tidak menemui Ibu, tidak mau menghubungin Ibu, atau mungkin tidak menganggap Ibu sebagai ibunya, apakah Ibu masih tetap akan mendoakan Federica? Tentu, Dok. Apakah Ibu tetap akan sayang dengan Federica? Kasih sayang Ibu gak akan hilang, Dok. Saya selalu akan mendoakan dia. Kalaupun dia tidak mau sama saya, ya setidaknya peluk saya. Setelah itu dia pergi tidak apa-apa. Karena bajunya pun saya pernah pakai, Dok. Selalu karena saya sayang sama dia. Ibu butuh pelukan terakhir dari Federica. Iya, Dok. Karena saya menginginkan dia tuh real hug with me. Karena saya nggak punya siapa-siapa. Seperti itu, Dok. Okay. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan Ibu bisa ketemu dengan Federica. Semua permasalahan ini selesai. Saya yakin Federica juga anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang luar biasa. Karena saya aja nggak pernah jadi putra Indonesia, Bu. Beliau jadi putri Indonesia pasti punya bakat yang luar biasa. Yeah. Punya beauty, brain, behavior. Jadi saya yakin beliau pasti orang yang bijaksana, mungkin perlu waktu. Tapi mudah-mudahan waktu bisa mempertemukan Ibu dan Federica lagi. Ya, dan dokter. semua akan baik-baik saja. Terima kasih, Dokter. Tetap sehat ya, Bu ya. Terima kasih. Cukup dengan